Halo masyarakat internet, kembali di channel kita, masih bahas sesuatu yang harusnya sakit hati sih ini. Seorang polisi yang harusnya melindungi kita tapi malah ya tahulah. Ceritanya kan baru-baru ini ada seorang polisi berpangkat tinggi namanya Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Panjang banget namanya kayak karakter di sinetron aja. Si Fajar ini terlibat kasus kejahatan, ada penyalahgunaan narkoba, ada pencabulan anak sampai perdagangan konten pornografi. Aduh, Fajar, Fajar. Bayangin seharusnya polisi tuh jadi pelindung, tapi malah jadi pelaku kejahatan. Gimana ya, jadi predator gitu polisi. Si Fajar ini ditangkap setelah terungkap bahwa dia mencabuli 3 anak. Ya, nggak salah dengar, 3 anak umur 6, 13 sama 16 tahun. Gila kan? Lebih parahnya lagi tuh si Fajar melakukan aksi bejatnya itu dia rekam dan kemudian hasil rekamannya itu dia jual secara online. Selain dia jual juga dia unggah ke website pornografi Australia. Bener bikin malu institusi kepolisian si Fajar ini. Fajar tuh ditangkap pada 20 Februari 2025 setelah video jahatnya tuh viral. Ya viral, bukan viral di sosmed ya, bukan di TikTok, bukan di Instagram, tapi emang viralnya tuh di berita-berita online, di media online juga viral. Dan yang bikin heran, sempet saya terheran-heran waktu bukti tuh udah ada, tapi si Fajar itu cuman dapat tindakan dimutasi ke posisi yang lain. Itu bikin bertanya-tanya, tapi alhamdulillah kabar terbarunya setelah proses hukum dan hearing etik, akhirnya Fajar dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Ya, emang ini langkah yang benar-benar dinanti sama banyak orang, termasuk KPAI dan Komnas Perempuan yang sebelumnya juga udah menyuarakan ini, udah minta sanksi tegas. Ya emang harusnya kita butuh tindakan nyata, bukan hanya omong-omong. Ya kenapa sih bisa jadi ada polisi yang seharusnya melindungi malah jadi pelaku kejahatan? Ya mungkin apakah ini emang masalah sistemik atau emang perekrutan di awal gitu atau pelatihannya gitu yang salah? Ya harusnya sanksi tegas yang seperti apa gitu yang bikin kapok gitu, yang lagi-lagi si kita kan dengar berita kayak gini lagi, negatif lagi. Sanksinya kayak apa gitu ya? Mungkin kalian ada yang bisa disampaikan. Ya ngomong-ngomong, dengan masalah ini, kasus yang seperti ini bukan pertama kali aja ya. Sebelumnya ada kasus lain juga, ada anggota polisi yang terlibat kejahatan seksual juga. Ada seorang anggota polisi yang pernah melakukan pelecehan terhadap anak tirinya. Kayak, duh ini kayak film horor aja ya. Terus pernah di Nusa Tenggara Timur ada juga kasus di mana anggota polisi mencabuli anak sendiri, bahkan luar batasin banget ini. Ya kenapa bisa ada gitu orang-orang seperti ini di institusi yang seharusnya melindungi kita? Kita harus mulai berpikir mungkin tentang reformasi dalam sistem kepolisian atau mungkin evaluasi total gitu. Polisi ini seharusnya kan melindungi, bukan predator gitu. Kita butuh polisi yang dipercaya, bukan malah jadi takut gitu. Terus si kasus ini juga kan nggak berakhir gitu aja ya setelah si pelaku ditangkap terus selesai kan. Tapi kita juga harus memikirkan dampak sosial dan psikologis si korban juga gitu. Emang harusnya jadi kewajiban kita untuk melindungi mereka dan memberi dukungan yang mereka butuhkan setelah yang mereka alami dan pasti mengalami trauma yang mendalam. Ya, ini jadi PR kita untuk berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk anak-anak kita. Mungkin segitu aja video dari saya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe atau share. Kita bangun komunitas yang peduli dan saling mendukung. Sampai jumpa selanjutnya di video berikutnya. Tetap kritis. Assalamualaikum.